Nah, sekarang kita berbicara tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan. Oke ya. Nah, ini ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005. Nah, di mana di sini ada yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini di pasal 28 ayat 1 ya. Nah, yang dimaksud dengan pendidik di sini itu banyak ya. Ada nanti kalau kita deskripsikan sesuai dengan peraturan pemerintah ini, itu nanti ada guru ya, dosen, ada konselor ya, pamong pelajar gitu, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya, karena memang kalau kita melihat contohnya saja misalkan seperti di kementerian itu ada widya isyarat, lalu nanti ada di kementerian juga ada misalkan fasilitator, itu guru-guru yang direkrut ya untuk program pelatihan atau upgrade kompetensi ya, upgrade kompetensi. Nah, itu biasanya seperti itu, atau misalkan seperti kalau kalian di UT atau ada yang kuliah di UT itu disebutnya tutor. Nah, itu cakupan dari pendidik, itu maksud pendidik itu di situ ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ya, yang kedua itu adalah kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya. Ini pada pasal 28 ayat 2. Nah, di mana memang sekarang kualifikasi guru ya terkait dengan dia bisa mengajar begitu, itu disesuaikan dengan ijazah. Nah, dimana kalau misalkan nanti dia mau mengajar SD maka membutuhkan ijazah PGSD. Kalau dia mau mengajar PAUD maka dia membutuhkan ijazah PAUD. Nah, itu linearitasnya sekarang sudah diatur ya. Jadi tidak ada lagi ketidaksesuaian atau ketidaklinearan antara ijazah dengan apa yang dia ajar atau jurusan yang nanti dia memegang untuk menjadi guru di situ. Nah, yang ketiga adalah kompetensi sebagai agen pembelajar pada jenjang pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan anak usia dini. Ya, nah di sini maksud dari agen pembelajar adalah dia posisinya nanti bisa sebagai fasilitator ya, bisa juga motivator, bisa juga pemacu, bisa juga pemberi inspirasi belajar peserta didik. Jadi memang agen pembelajaran di sini artinya lingkupnya luas gitu ya, bukan hanya dari sisi transfer knowledge saja, tapi juga di situ bisa menjadi seorang motivator ya, atau pemacu atau pemberi inspirasi. Jadi memang tidak tok untuk transfer knowledge. Itulah kenapa memang kalau kita sebagai guru, amanat dari peraturan pemerintah ini nomor 19 tahun 2005, kita harus multi talenta ya. Jadi artinya kita skill apa saja yang kita butuhkan untuk menjadi guru itu harus kita kembangkan begitu, sehingga nanti sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Oke ya. Nah, ini ada kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi oleh guru ya. Ini memang sudah umum ya, kita tahu. Nah, kita tahu bahwa yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, di kompetensi pedagogik ini salah satunya nanti bisa mengelola pembelajaran ya. Nah, bagaimana mengatur peserta didik. Nah, melakukan perancangan, pelaksanaan pembelajaran ya, sampai pada evaluasi dan pengembangan peserta didik. Jadi aspeknya luas gitu di kompetensi pedagogi ini. Jadi memang yang berkaitan dengan proses pendidikan, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Nah, itulah di kompetensi pedagogik. Jadi mengelola proses pembelajaran ya guru. Nah, itulah nanti kan banyak sekali kalau kita sudah
kuliah di profesi keguruan atau sekolah tinggi keguruan, universitas atau fakultas keguruan, di situ banyak sekali tuh ya, mulai nanti ada RPP, silabus, kurikulum. Nah, itu diberikan apa namanya mata kuliah itu untuk kita mendapatkan kompetensi pedagogik tersebut ya. Nah, selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Nah, di kompetensi kepribadian ini sejatinya guru harus memiliki sifat-sifat yang arif gitu ya, terus ada bijaksana ya, arif bijaksana, berwibawa begitu, dan mampu berkomunikasi juga nih, dan menjadi toladan. Tentunya menjadi toladan yang menjadi penting, ini menjadi toladan ketika misalkan dia bersikap di lingkungan sekolah begitu ya. Nah, itu menjadi toladan yang memang secara tidak langsung walaupun silent, tidak berbicara, siswa ya peserta didik pasti akan melihat tingkah laku kita, ucapan kita begitu. Jadi memang kita harus benar-benar memberikan contoh yang baik kepada peserta didik begitu ya. Nah, lalu selanjutnya di kompetensi sosial. Di kompetensi sosial di sini bahasa sederhananya kalau kita kalau kita terjemahkan begitu ya, kalau kita terjemahkan di sini kita harus memiliki sosialisasi, jiwa-jiwa sosialisasi yang sederhananya kita bisa berbaur begitu ya, berbaur di masyarakat ketika dibutuhkan begitu. Nah, guru juga menjadi hal yang penting nih untuk membimbing siswa gitu. Selain guru sendiri, siswa juga diperlukan nih dalam rangka untuk pembimbingan agar masyarakat dan guru itu bisa menyatu bersama-sama begitu ya, tanda petik begitu. Bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran yang baik. Nah, yang keempat itu kompetensi profesional. Di kompetensi profesional ini banyak ya, karena memang terkait dengan kompetensi profesional kita harus mengerti dan paham, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Saya tidak bosan mengatakan di era 5.0 ya, di 4.0 menuju 5.0, di mana proses-proses perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi itu sangat-sangat amat cepat begitu ya. Di masa pandemi saja ini banyak analis, banyak peneliti mengatakan bahwa kita ini percepatannya lebih cepat gitu ya. Di teknologi itu 5 tahun lebih cepat gitu karena proses pandemi ini. Nah, maka tentu itu linearitas dengan kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru nantinya, sehingga nanti itu menjadi sebuah kemampuan dan solusi pada saat dia memberikan pengajaran kepada peserta didik gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini ada tugas utama guru dalam pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, ini ada mendidik ya, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi guru itu bukan hanya mengajar ya, karena kan kalau kita identik dengan mengajar ya sudah memberikan pengetahuan, bekal yang bermanfaat dalam kehidupan. Nah, itu menjadi memang tugas kita ya, tugas utama. Tapi di sini di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu semuanya mulai dari menilai dan mengevaluasi. Jadi guru bukan hanya transfer knowledge tapi memang benar-benar memantau proses-proses perkembangan dari peserta didiknya. Jadi sehingga nanti kompetensi yang sudah direncanakan oleh oleh pendidik atau secara luas di tujuan nasional begitu ya, mencerdaskan anak bangsa, itu benar-benar bisa dicapai. Nah, itulah fungsi dari guru gitu ya. Jadi memang bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi memang secara keseluruhan kalau dari Undang-Undang 15 tahun 2005 ini seperti ini gitu ya, banyak sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, ini di masa pandemi begini ya, penggunaan teknologi saat mengajar. Ada kelemahan dan keunggulannya. Keunggulannya siswa lebih tertarik untuk belajar ya, jelas ya. Kalau kita melihat siswa lebih tertarik untuk belajar, jelas. Jadi kalau misalkan dengan media ya, dengan animasi ya, dengan
apa namanya, media-media video begitu dengan 3 dimensi, 2 dimensi, itu sangat amat menarik ya. Dan memang menurut penelitian gitu ya, di Asia itu lebih suka ya, dominannya gitu masyarakatnya atau orang-orangnya itu cepat belajarnya itu dengan audio visual gitu. Jadi dengan media-media 3 dimensi atau 2 dimensi yang lebih menarik begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang boleh kita jadikan sebagai catatan sehingga nanti itu menjadi indikator atau bahasanya itu menjadi poin di dalam kita untuk mengajarkan atau transfer knowledge yang bukan hanya transfer knowledge tapi pembelajaran yang benar-benar pembelajaran bermakna ya, seperti itu. Nah, kalau ya salah satunya untuk kelemahannya waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran lebih lama, jelas ya. Jadi guru benar-benar kalau misalkan menggunakan media begitu ya, baik 2 dimensi atau 3 dimensi, video dan lain-lain, itu pasti membuat dulu kan konsepnya ya kan, tujuan yang ingin dicapai seperti apa gitu kan, bahan ajar yang dibutuhkan seperti apa, sehingga memang di dalam persiapannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang langsung tanpa menggunakan teknologi begitu ya. Terus mengatur apa namanya, mengatur untuk misalkan apa datanya begitu ya, lalu agar disesuaikan agar misalkan ketika kita membuat videonya diputarnya dengan mudah gitu ya, tidak tidak berat. Nah, itu juga perlu dipersiapkan. Jadi memang di waktu ya, tambah waktu untuk dalam rangka mempersiapkan penggunaan teknologi. Itu ya, salah satu saja yang di penggunaan teknologi saat mengajar. Nanti silahkan diekspor yang lainnya terkait dengan keunggulan dan kelemahan dari penggunaan teknologi saat mengajar. Nah, ini ada kualifikasi akademik dan kompetensi ya di Permen Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007. Ini nanti kalau kita apa namanya lanjutkan juga begitu ya, lanjutkan juga ke SMA itu, lalu SD SDLB gitu ya, SMA LB gitu ya, yang sekolah luar biasa itu semuanya tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda dari yang kita tampilkan sekarang. Misalkan di pendidikan PAUD, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 sarjana ya, jelas ya. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan lain atau psikologi. Lalu sertifikasi profesi guru untuk PAUD. Nah, memang sekarang kementerian itu sudah benar-benar memilah dan memetakan agar link and match-nya dapat gitu, agar kompetensi dan aplikasi keilmuannya begitu itu sesuai gitu. Nah, kalau di PAUD ya maka dia harus ada latar belakang pendidikan PAUD. Jadi ngambil jurusan PAUD begitu. Pendidikan lain biasanya BK gitu ya, bimbingan konseling psikologi yang nanti dibutuhkan pada saat ketika siswa begitu ya bermasalah begitu. Nah, itu dibutuhkan juga untuk tenaga pendidikan PAUD ya, tenaga pendidik PAUD begitu. Nah, diploma 4 dan sarjana itu menjadi hal yang boleh dikatakan wajib ya, harga mati begitu. Bahkan kan kalau sekarang ya posisinya tidak bisa sembarangan begitu ya. Yang kalau misalkan dia jurusan PGSD ya tidak bisa mengajar di PAUD gitu ya, seperti itu. Nah, di pendidikan SD, di pendidik SD atau MI atau kualifikasi sederajat dengan SDLB ya sama ya. Jadi kalau misalkan SDLB dan misalkan SMA LB itu sama aja, tinggal disesuaikan. Dia berarti nanti ada sekolah luar biasa ya, biasanya seperti itu. Di salah satunya misalkan kayak di UNJ itu ada sekolah luar biasa. Nah, di situ masuknya nanti untuk jurusan-jurusan atau dia mengajar pada SMA LB atau SDLB begitu ya. Itu disesuaikan.
Nah, di pendidik SD atau MI atau sederajat seperti biasa sama ya, kualifikasinya ada diploma 4, lalu sarjana, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SDMI, kependidikan lain atau psikologi begitu ya, atau sertifikat profesi guru untuk SDMI. Jadi memang hanya beda apa namanya objeknya saja begitu ya. Jadi kalau misalnya SDMI ya otomatis latar belakangnya harus dia jurusan ijazah S1 SD atau MI ya kan. Kalau di apa namanya Universitas Negeri Islam itu biasanya ada tuh ya PGMI gitu ya. Itu PGMTS. Nah, itu sudah spesifik ke situ arahnya. Jadi dia nanti ketika selesai itu mengajar di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah gitu. Pendidikan guru misalkan aliyah gitu ya, seperti itu. Dan terkait dengan sertifikasi profesi guru itu sama ya, sertifikasi guru sekarang Sergur begitu ya. Itu memang salah satu apa namanya regulasi yang sudah dilakukan ya oleh kementerian agar memang standar standar mutu pendidikan kita ini naik, karena memang kalau misalnya kita melihat dari latar belakang apa namanya pendidikan di Indonesia 10 sampai 15 tahun terakhir ini masih stagnan ya gitu, masih stagnan. Itu terlihat dari PISA ya, program International Student Assessment begitu ya, terkait dengan literasi, numerasi dan sains itu kita masih rendah begitu ya. Di 2015 kita menjadi urutan 69 dari 75 negara, ya itu kan sangat miris. Nah, maka memang perapian-perapian dalam rangka link and match ya, kualifikasi-kualifikasi yang sudah ditetapkan di Permen nomor 16 tahun 2027 ini memang harus kita aplikasikan ya, harus kita lakukan, harus kita laksanakan gitu ya. Mungkin awal-awal saya belajar begitu ya, itu masih saya temukan juga begitu ya di daerah-daerah yang tidak link and match gitu ya gitu. Nah, itu menjadi hal yang harus diperhatikan.